Kompetensi dan muatan materi ini dua makhluk yang berbeda loh. Kita bisa menguasai satu atau lebih kompetensi dalam satu cakupan materi saja. Sementara di sisi lain, kita bisa terjebak menguasai banyak materi tapi minim kompetensinya. Inilah yang terjadi selama ini. Dampaknya apa? Kadang suka heran ya sama orang-orang yang tiba-tiba mendadak jadi pemerhati pendidikan. Bahkan gak sedikit loh dari mereka yang sama sekali tidak ada bekal ilmu pedagogik, profesi guru, tapi ikut-ikutan bikin konten yang ngebahas pendidikan. Alhasil banyak yang bias pemahaman di masyarakat luas, yang benar dan berpengalaman dibully, yang sangat vokal justru dipercaya. Contohnya aja nih, tentang pengurangan muatan materi di pelajaran sejarah. Sebenarnya hal ini tuh nggak cuma pelajaran sejarah aja ya. Semua mapel juga kena, termasuk saya, IPA. Kalau saya sendiri sangat mendukung kebijakan ini. Karena masalah yang dihadapi pendidikan kita itu terlalu banyaknya muatan materi yang membebani murid, ditambah lagi hampir semuanya itu tidak relevan. Makanya, pemerintah selalu meng-highlight penyampaian materi esensial. Selama ini, pendidikan kita selalu berorientasi pada muatan-muatan saja, bukan pada kompetensi. Meski dari dulu kurikulum berbasis kompetensi sudah ada sejak tahun 2000-an. Namun tetap implementasinya kembali lagi ke muatan. Dengan persoalan tersebut, maka kita sebagai pendidik dituntut untuk mengakses kompetensi. Kompetensi dan muatan materi ini dua makhluk yang berbeda loh. Kita bisa menguasai satu atau lebih kompetensi dalam satu cakupan materi saja. Sementara di sisi lain, kita bisa terjebak menguasai banyak materi tapi minim kompetensinya. Inilah yang terjadi selama ini. Dampaknya apa? Ya, mohon maaf sekali ya. Kalian pasti sering banget melihat fenomena orang saat di sekolah itu gemilang sekali ya. Nilainya bagus, tapi pas di masyarakat, terjun di dunia masyarakat, sulit dapat kerja. Karena sekali lagi, nilai-nilai itu hanya delusi dan tidak menggambarkan yang terjadi sesungguhnya. Maka teman-teman, yang harus terjadi sekarang adalah transformasi pembelajaran di kelas kita. Kita harus berani mengubah model pembelajaran yang semula fokusnya itu pada banyaknya muatan materi menjadi ke perubahan perilaku. Dalam hal ini adalah penguasaan kompetensi. Bukan lagi belajar sesuatu, tapi belajar cara belajar sesuatu, atau istilahnya adalah meta learning. Guru bukan lagi subjek transfer pengetahuan, melainkan sebagai pendamping anak mendapatkan pengetahuannya dia sendiri. Guru saat ini harus lihai mengidentifikasi kebutuhan siswanya dan menyarankan metode belajar yang sesuai dan tepat dengan personal anak didiknya masing-masing. Dengan begini, kita akan masuk ke model pembelajaran meta learning yang tadi saya bilang, yang justru berdampak jauh dan besar pada perkembangan anak-anak didik kita. Jadi, buat netizen, please banget, telusuri dulu setiap berita yang tersebar. Jangan sampai jemari kita mempertontonkan kedunguan kita. Terima kasih.